Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nisolika dari kelas 11B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi, gestrasi, persalinan, gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi manusia, dan yang terakhir, teknologi reproduksi pada manusia. Halo teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fertilisasi. Kalian simak video yang ada di sini. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap Fabriae, kemudian memasuki tuba Fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat saat dipancarkan ke dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke dalam rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai induk telur dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mengpenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Yang kedua yaitu proses kehamilan. Fertilisasi terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Kemudian sel telur menjadi mudika. Yang kedua yaitu ovulasi. Sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu di antara kedua ovarium. Setelah ovulasi, sel telur akan berjalan di dalam tuba Fallopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi. Sperma dapat mencapai telur dalam waktu 30 menit. Saat penetrasi, proses genetik telah berlangsung sempurna termasuk dalam hal jenis kelamin. Telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat bertumbuh dalam pars ampularis tuba Fallopi menjadi beberapa sel. Setelah berada di uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium. Proses tersebut dinamakan implantasi. Sel-sel telur terus membelah diri. Hormon kehamilan berada pada darah dalam waktu beberapa minggu. Diproduksi oleh sel-sel pembentuk plasenta. Setelah implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lainnya. Dalam kehamilan 4 minggu akan membentuk muka dan leher, pembentukan jantung, pembuluh darah, paru, lambung, dan hepar. Dalam kehamilan 8 minggu, mata dan telinga kadang-kadang sudah terlihat, dan lengan dan tungkai sudah terbentuk secara lengkap. Dalam kehamilan 12 minggu, panjang janin sekitar 5 cm mulai terlihat gerakan janin. Kehamilan 16 minggu, mata sudah dapat berkedip dan jantung, pembuluh darah sudah sempurna, jari-jari tangan sudah memiliki sidik jari. Dalam kehamilan 20 minggu, janin sudah dapat mengisap ibu jari, menyeringai, terasa gerakan janin. Pemeriksaan ultrasonografi dalam kehamilan 20 minggu akan terlihat gerakan jantung. Dan dalam kehamilan 24 minggu dapat merasakan gerakan naik dan turun oleh karena
organ telinga yang sudah terbentuk dengan baik. Kehamilan 28 minggu pada janin sekitar 1 kg umumnya sudah berada pada posisinya. Pada kehamilan 32 minggu pada janin sekitar 2 kg, persiapkan laktasi, dan pada kehamilan 36 atau 37 bayi siap dilahirkan. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang persalinan normal. Simak video yang ada di sini. Tahapan pertama atau kala 1 atau kala pembukaan. Tahapan pertama proses melahirkan normal dimulai dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim. Pada persalinan pertama kali, fase ini berlangsung selama 14 jam sampai 15 jam, tetapi berbeda jika lebih dari sekali. Biasanya lebih cepat. Tahapan pembukaan juga diukur dengan istilah bukaan, yang dilihat dari seberapa lebar mulut rahim membuka. Pembukaan 1 artinya mulut rahim terbuka 1 cm dan seterusnya sampai bukaan lengkap, atau bukaan 10 yaitu mulut rahim terbuka selebar 10 cm. Tahapan kedua atau kala 2 atau kala pengeluaran atau mengejan. Tahapan kedua persalinan atau kala 2 adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi dan jeda lebih sering dan semakin kuat. Secara perlahan posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Tenaga kesehatan yang membantu proses persalinan akan menyarankan membantu bayi turun sebelum menyuruh mengejan. Jika sudah lengkap 10 cm baru boleh mengejan. Bila bayi sudah berada di bawah panggul, dengan bantuan bidan atau dokter, kalian akan dibantu untuk mengejan supaya kepala bayi keluar. Biasanya 3-4 kali keluar mengejan, bayi akan keluar. Jika ini persalinan pertama kali, maka kala kedua ini akan berlangsung 1-1,5 jam. Tapi, jika ini bukan persalinan pertama kali, akan berlangsung hanya 30 menit. Pada akhir tahapan ini, dokter akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina. Proses tersebut dilakukan untuk melebarkan jalan lahir jika diperlukan. Tahapan ketiga, kala 3, kala pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, tetapi masih ada yang harus dilalui ya. Setelah bayi lahir, plasenta atau ari-ari akan menyusul keluar selama 6-15 menit kemudian. Pada umumnya, tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri, serta tanpa masalah. Pada tahap ini juga akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, kalian tidak perlu khawatir karena biasanya akan diberikan suntikan biusan lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Tahapan keempat atau kala 4. Tahapan ini merupakan tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan pendarahan. Pengawasan kontraksi setelah kehamilan. Kurang lebih 1,5 jam. Pada tahap ini plasenta atau bayi tidak boleh akan keluar dan tidak boleh ada pendarahan pada vagina. Jika semuanya aman, kalian hanya perlu merawat luka di area vagina dengan menjaga kebersihannya. Itulah 4 tahapan persalinan normal yang harus kalian ketahui.
Yang keempat yaitu penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia dan pencegahannya. Yang pertama HIV atau AIDS, 2 gonore, 3 sifilis, 4 herpes simplex genitalis, 5 epididymitis. Berikut penjelasan tentang penyakit-penyakitnya. Yang pertama HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh. Gejalanya kelainan kulit dan iritasi, demam tinggi berkepanjangan, sakit kepala terus-menerus, diare kronis, batuk kering, dan sesak napas. Yang kedua, gonore. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dan gejalanya kelainan keluar nanah dari saluran kencing, alat kelamin, terasa sakit atau gatal. Pada perempuan nyeri di perut pada bagian bawah dan kadang disertai dengan keputihan. Yang ketiga yaitu sifilis atau raja singa, disebabkan oleh Treponema pallidum. Gejalanya timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Yang keempat, herpes simplex genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV-2. Gejalanya timbul bintil-bintil dan terasa sakit. Alat kelamin terasa gatal dan panas. Yang kelima, epididymitis, terjadi pada laki-laki. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymitis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual, ditandai dengan rasa nyeri dan pembekakan pada salah satu testis, penyebabnya pergaulan bebas. Setelah mempelajari penyakitnya, mari kita mempelajari upaya-upaya pencegahan penyakit pada reproduksi manusia. Upaya-upaya pencegahannya. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. 2. Memotong rambut yang ada di area reproduksi. 3. Biasakan membilas dengan air bersih organ reproduksi setiap selesai membuang air kecil maupun membuang air besar. Yang keempat, untuk perempuan jika sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. 5. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. 6. Banyak mengonsumsi buah dan sayur. Teknologi reproduksi yaitu teknologi yang dibuat untuk membantu manusia melakukan reproduksi. Contohnya bayi tabung, cloning, inseminasi buatan, kultur jaringan, fusi fotoplasma, protoplasma, dan lain-lain.